Hai semuanya, baik, kali ini kita akan membahas cara melakukan pengujian validitas dan reliabilitas dengan menggunakan program SPSS. Nah, pada dasarnya, uji validitas dan reliabilitas ini diwajibkan sebagai pengujian validitas data yang diperoleh melalui sumbernya secara langsung atau kita sebut dengan data primer. Nah, di sini ada contohnya di mana saya meneliti tentang pengaruh pengalaman dan tingkat pendidikan terhadap kualitas audit. Di sini ada variabel yang mempengaruhi yaitu pengalaman dan tingkat pendidikan, serta satu variabel yang dipengaruhi atau variabel dependen berupa kualitas audit. Di sini ada sejumlah 49 responden. Kita akan melakukan uji validitas pada variabel pengalaman. Tapi sebelum itu kita harus menjumlahkan skornya terlebih dahulu dari P1 ditambah P2, P3 sampai seterusnya sampai dengan P8 dan seterusnya, begitu juga pada variabel yang lain yaitu tingkat pendidikan serta kualitas audit. Untuk langkah selanjutnya adalah memindahkan data dari Excel ke SPSS-nya. Di sini ada dua cara. Yang pertama adalah membuka foldernya secara langsung pada program SPSS-nya. Yang kedua itu adalah mengcopy paste datanya kemudian dipastekan ke program SPSS-nya. Karena di sini saya membuat tabelnya ada di merge and center seperti ini, maka tidak bisa dibuka secara langsung dalam program SPSS karena nanti akan ada keterangan error. Jadi saya menggunakan cara mengcopy paste seperti ini sampai dengan 49 responden. Kita copy paste. Lalu kita ke program SPSS, kita pastekan. Nah, nanti akan muncul seperti ini karena di sini namanya masih seperti ini, FAR 0001, 2, 3 dan 4 seterusnya. Kita ubah yaitu dengan cara ke data view, variable view. Kita ubah P1 untuk butir 1, P2 untuk butir 2, P3 untuk butir 3, P4 untuk butir 4, P5 untuk butir 5, P6 untuk butir 6, P7 untuk butir 7, P8 untuk butir 8. Untuk yang terakhir diingat-ingat ini adalah totalnya. Jadi kita namakan P total. Nah, seperti ini. Untuk langkah selanjutnya kita melakukan setting pada tab measure. Karena di sini adalah data primer, maka kita pilih ordinal atau bertingkat. Sini semuanya. Nah, setelah semuanya kita setting, kita ke data view. Nah, nanti di sini sudah berubah semuanya. Lalu kita lakukan pengujian validitas dengan cara kita klik analyze, kemudian correlate bivariate. Nah, kemudian kita pindahkan semuanya, kita catat RLA, kita pindahkan ke sini, langsung kita klik OK. Nah, nanti akan keluar hasilnya seperti ini. Untuk melihat apakah data itu valid atau tidak, maka ada dua cara. Tapi sebelum itu pastikan data kita sudah berhasil diproses di SPSS. Kita lihat N-nya atau respondennya. Kita sejumlah 49, di sini 49 sudah benar, berarti data kita sudah berhasil diproses oleh SPSS. Untuk melihat apakah data ini valid atau tidak, yang pertama kita lihat pada signifikan totalnya. Kalau dikatakan kurang dari 0,05 maka dapat dikatakan valid. Di sini semuanya kurang dari 0,05 maka bisa dikatakan valid untuk signifikan totalnya. Kemudian yang kedua, kita bisa membandingkan antara R hitung dengan R tabel dengan melihat Pearson correlation. Di bagian ini Pearson correlation, kita bandingkan dengan R tabel, di mana R hitung dengan R tabel, di mana R hitungnya adalah pi totalnya. Kemudian kita bandingkan dengan R tabel. Saya sudah siapkan R tabelnya, jadi
nanti teman-teman bisa download yang namanya tabel R product moment yang kita gunakan tingkat keyakinannya serta signifikannya itu 5%. Oke, kita buka terlebih dahulu R tabelnya. Karena di sini kita sejumlah 49 responden, maka untuk R tabelnya itu sebesar 0,238. Kita bandingkan dengan R hitungnya. R hitung bagian P total. Nah, maka dapat kita ketahui jumlah sampel kita pada R hitungnya ini semuanya lebih besar daripada R tabelnya, yaitu 0,238 ya. Jadi semuanya lebih besar dari 0,238. Maka dapat kita katakan bahwa R hitungnya itu lebih besar dari 0,238. Untuk selanjutnya langsung saja kita ke uji reliabilitas. Caranya sangat gampang. Kita klik analyze, kemudian kita klik scale reliability analyze. Caranya masih sama, kita pindahkan semuanya kecuali P totalnya ya. Jadi untuk butir-butirnya saja P1 sampai P8 kita pindahkan, lalu kita klik statistik, kita contreng correlation, covariances, scale if item delete. Kita continue. Untuk modelnya tetap alpha, langsung kita klik OK. Nah, nanti kita akan muncul seperti ini ya. Kemudian untuk bisa membaca, pada dasarnya hanya ini saja yang kita baca, hanya ini saja bagian casesnya. Apakah datanya sudah sesuai apa belum? Kalau sudah sesuai berarti data sudah berhasil diproses oleh SPSS. Kita lihat kasusnya di sini 49 responden ya, betul. Berarti data kita sudah berhasil diproses oleh SPSS. Kemudian untuk melihat apakah data ini reliable atau tidak, maka kita bisa lihat pada Croncobatch alpha-nya. Berarti kalau kita baca bukunya Profesor Imam Al-Ghazali, yang disitu ada kutipan dari Numeli yang menyatakan bahwa nilai Croncobatch alpha itu minimal supaya sebuah data itu dikatakan reliable adalah sebesar 0,7. Sedangkan Croncobatch alpha, pertanyaan dari variabel pengalaman ini sebesar 0,918. Jadi bisa dikatakan lebih besar dari 0,7. Jadi variabel pengalaman ini, data variabel pengalaman ini dapat dikatakan valid dan reliable. Seperti itu. Saya kira inilah uji validitas dan reliabilitas yang dapat kita gunakan secara praktis. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.